Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Acara ini sebenarnya bukan acara saya ya, acara dari Pak eh, Filipustan ya, untuk pendahuluan dari sebuah proses pembelajaran ya sekolah Alkitab. Nanti sekolah Alkitabnya apa, akreditasinya bagaimana, programnya apa, ya nanti biar Pak Filipustan yang menjelaskan, mengumumkan ya. Nah, saya tidak tahu ya. Jadi saya memberikan endorse saja ya. Oke. Yang pertama saya terima kasih Pak Philip untuk kesempatan berbagi ya dan saya mau cerita dulu ya. Cerita, oke sebentar saya spotlight dulu ya. Tapi ceritanya saya langsung rangkaikan aja di dalam materinya ya, biar nanti nggak kemalaman. Saya akan share PowerPoint saya mengenai pendidik yang kreatif dan inspiratif ya. Nanti sambil saya cerita-cerita ya. Jadi mengenai pendidik yang kreatif dan inspiratif ya. Oke. Nah, saya mulai dengan kenalan dalam kancah dunia pendidikan ya di Indonesia ini ya. Sekaligus ini adalah kurikulum vitae saya, nanti bisa dibaca, saya nggak usah bacakan, tapi sengaja saya pasang foto ini untuk bercerita ya, di mana belakangan ya saya cukup banyak keliling dengan Kak Seto ke berbagai kabupaten di Indonesia untuk mendidik para guru ya ya kalau acara nasional ya paling enggak sekabupaten seprovinsi itu ikut Zoom itu bisa sampai 8.000 6.000 guru ya dan untuk dapat link Zoom-nya tuh bayar 200.000 jadi emang dana yang terlibat juga miliaran. Kalau sebelum COVID itu bikinnya ya di gedung GOR gitu yang datang ya sampai 4.000 5.000 onsite. Begitu Zoom, wus lebih banyak lagi. Nah, ceritanya begini, saya mau cerita di sehubungan dengan sekolah ya. Jadi dulu itu saya kuliahnya itu adalah di IPB ya, Fakultas Teknologi Pangan, tapi jurusannya adalah Teknik Industri ya. Nah, terus sejak kuliah itu tahun 82 saya udah jadi guru sekolah minggu, jadi belasan tahun. Sehingga singkat cerita, setelah 12 tahun jadi guru sekolah minggu, saya mendirikan sekolah playgroup yang namanya Happy Holy Kids. Ya, dan Happy Holy ini berkembang luar biasa, Tuhan berkati, termasuk menginspirasi banyak gereja, banyak orang untuk membuka sehingga ada 66 cabang. Ya. Belum lagi dari dana franchise Happy Holy Kids ini saya pakai untuk membangun TK pemulihan di pedalaman, ada 30 lebih ya, di berbagai wilayah. Ya, sekarang banyak konsentrasi di Mentawai, tapi dulu juga ada di Papua, di NTT, Kalimantan. Sebagian besar dimandirikan kecuali yang di Mentawai. Nah, karena saya punya sekolah Happy Holy Kid yang cukup banyak, ya, dalam arti yang punya cabang sekolah kecuali kayak eh, madrasah gitu ya. Islam banyak banget yang punya cabang. Tapi TK swasta yang punya cabang sampai 60 ke atas itu nggak banyak. Sehingga akhirnya saya diundang ke sana kemari untuk ngajar para guru PAUD, ya, para guru-guru. Ya. Nah, tapi singkat cerita, di beberapa provinsi atau kabupaten itu acaranya gagal ya karena mereka mempertanyakan loh ini kok pembicaranya untuk guru PAUD ya kalau kita himpau dikumpul kok pembicaranya gelarnya insinyur oh ini nggak linear nih karena ini acara resmi diadakan oleh Dignas jadi panitia mohon maaf Pak Jarot kita nggak jadi karena acaranya resmi untuk nanti para guru yang hadir seminar itu dapat sertifikat, ya yang tanda tangan nggak bisa kalau insinyur harusnya ya minimal magister pendidikan yang diajar para sarjana pendidikan. Jadi beberapa kota kayak Manado, ya Papua, yang nggak pernah batal, ya karena mereka tahu siapa saya dari kompetensinya, bukan gelarnya, ya bisa punya cabang sekolah Happy Holy Kid, pengalamannya dalam pendidikan, maka acara jalan terus.
Tapi di beberapa wilayah itu dibatalkan. Kenapa? Karena nggak punya gelar. Nah, inilah saya mau cerita ya. Maka akhirnya saya kuliah. Ya, tadinya saya dibujukin. Nah, yang bujukin siapa? Mungkin saya cerita lagi ya. Yang bujukin saya kuliah itu Pak Samuel Kusuma, ya kan beliau ketua STT, ya lebih lebih tepatnya sebenarnya bukan izinnya bukan STT malah ya, iya institut, karena beliau pengennya juga nanti ada beberapa jurusan ke fakultas ya. Nah, Institut Kristen Borneo atau STT Balikpapan. Pak Jarod ngambil ngambil kuliah lah gitu ya. Kita buka kelas di Jakarta nih ya dengan Pak Leonardo Samsuri ya STT The Truth ya untuk buka kelas nanti ujiannya sertifikasinya tanggalan datanya di IKB. Lalu saya bilang sama Pak Samuel, Pak, ngusir setan nggak butuh gelar, saya bilang gitu. Ngapain cari gelar? Oh, ngusir setan nggak takut gelar. Oh, setan nggak takut gelar. Jadi saya nggak mau kuliah ya. Dibujukin mau ngambil magister gitu. Nah, karena juga saya pernah ngambil sekolah teologi STT S1 di Betel Petamburan. Pak lanjut Pak gitu ya. Ngambil magister. Ah, setan nggak takut gelar. Tuh dokter-dokter malah udah nggak ngusir setan lagi. Lalu kalnya naik, imannya turun. Gitu. Jadi saya nggak pernah mau. Nah, singkat cerita ketika beberapa provinsi itu acara-acara Himpaudi gagal karena gelarnya nggak linier, nah itu dia tuh baru deh. Tuh, ngusir setan nggak butuh gelar. Seminar di pemerintahan nggak ada setannya. Ngusir setan gak butuh gelar, tapi ngurus izin sekolah butuh gelar, bikin yayasan butuh gelar, ngurus tunjangan pendidikan butuh gelar, ngurus izin sekolah. Ini yang yayasan, pengurusnya, kepala sekolahnya butuh gelar, gelar yang linier, nggak bisa insinyur jadi kepala sekolah TK, apalagi ngajar TK gitu ya. Paling enggak ya eh, psikologi boleh, pendidikan boleh. Nah itu dia, akhirnya saya ngambil kuliah ya, bareng-bareng sekalian aja ngajak istri, yuk kita kuliah. Jadi kita udah waktu itu ya umur udah 50 lebih ya. Kita udah berpuluh-puluh belasan puluhan tahun pelayanan. Kita akhirnya kuliah lagi, ngambil magister pendidikan ya. Dan link ke Pangkalan Dikti karena kuliah itu di absen, absennya tuh di upload ya sehingga kalau diketik nama saya di Pangkalan Dikti ya ada Jarod Wijanarko Magister Pendidikan gitu ya. Lalu sambung lagi ke Palang Tanggung sampai doktor. Nah, maka kembali ke ceritanya ini. Begitu saya sudah punya gelar, baik magister pendidikan maupun doktor, nah Kak Seto gandeng saya. Karena banyak provinsi-provinsi yang dulu batal gitu ya. Wah, karena kalau acara untuk Himpaudi misalnya itu 6 sesi, Kak Seto ngisi satu sesi aja ya kayak KKR-nya gitu. Aku 5 sesi, aku saya gurunya gitu ya. Jadi ternyata ngusir setan nggak butuh gelar, tapi seminar butuh gelar. Kalau kita melayani secara formal di pemerintah, nah bukan saya mengagung-agungkan gelar, tapi memang itu ceritanya begitu. Begitu saya punya magister pendidikan, punya doktor, dan ada di Pangkalan Dikti, berarti gelarnya resmi. Jadi sebenarnya gelar tuh gini, misalnya Bapak Ibu sekolah Alkitab, ya itu gelarnya bukan palsu, ya gelarnya asli dari sekolah Alkitab tersebut, asli, tapi tidak diakreditasi, ya. Jadi gelarnya asli buat khotbah ya boleh, ngusir setan boleh, ya kan. Jadi gembala boleh. Tapi kalau misalnya mau jadi guru agama di sekolah gitu ya, lah dicek nanti loh ini nggak ada di Pangkalan itu berarti sekolah Alkitab tersebut tidak diakreditasi ya nggak bisa S1-nya itu buat nyalon DPR buat dapat tunjangan guru gitu nggak bisa jadi saya nggak bisa bilang itu gelarnya palsu gitu ya enggak asli orang sekolahnya ada STT-nya ada ngusir setan ya setannya pergi juga bikin gereja juga gerejanya jadi gitu ya kan tahbisan dari Tuhannya jelas gitu loh tapi kita tinggal di dunia nah itulah kenapa ketika Pak Philip hubungin saya Pak kayak kuliah pembukaan gitu ya. Ini kita ada sekolah Alkitab. Nah, terus terang saya nggak cawe-cawe, nggak tahu menahu soal nanti jurusannya apa, akreditasinya gimana. Tapi saya mau cerita bahwa ketika setelah saya punya gelar berbicara kreatif dan menginspirasi, kita bisa menginspirasi orang lebih banyak, lebih luas, bahkan lintas agama. Bahkan kalau saya pergi sama Kak Seto gitu, dia satu sesi, saya 5 sesi. Karena Kak Seto ya lebih ke inspiratifnya, saya juga saya ngajarnya. Dan
Dengan punya gelar itu kita bisa menginspirasi banyak orang dalam skala nasional. Karena satu kali seminar itu 5.000, 4.000, 3.000 kalau pergi dengan Kak Seto berdua ya. Oke, nah saya lanjutkan ceritanya. Berbicara kreatif dan menginspirasi itu medianya banyak. Kalau saya cerita diri saya ya paling enggak ini waktu dengan Mary Riana di Metro TV program Impossible itu Mary Riana hostnya, coachnya gonta-ganti, tapi saya yang paling banyak dipakai ya. Nah, kenapa? Karena kisahnya yang inspiratif dan aplikatif. Makanya untuk menginspirasi itu harus lugas ya. Nanti kita bahas ya. Lugas gimana gitu ya. Nanti kita bahas ya. Kita sekarang cerita-cerita dulu aja terus nanti kita tanya jawab ya. Oke. Nah, berbicara dalam dunia pendidikan, maka sekolah Happy Holy Kid itu sekarang kita franchise-kan gitu ya. Udah lama, udah tahun 2000-an, sekarang udah 66. Kita lihat juga Bu Jenny dari Tomohon ya, Happy Holy Kid Tomohon hadir. Wah, luar biasa. Makasih Bu ya sudah hadir di Zoom-nya juga. Nanti saya yakin juga Bu Jenny ini udah menjadi inspirasi juga di Tomohon ya. Happy Holikid Tomohon menjadi percontohan dan kemarin juga saya pernah ke sana di mana guru-gurunya dikumpulkan sekecamatan apa sekabupaten tuh namanya Tomohon ya menjadi uh, inspirasi di wilayahnya. Nah, bicara kreatif dan inspiratif, maka ya kalau saya mungkin bisa menjadi salah satu orang yang kreativitasnya itu nanti saya cerita ya. Jadi setelah ada sekolah Happy Holy Kid, saya nggak berhenti di situ. Bahkan ketika sebenarnya sekolah Happy Holy Kid berdiri tahun 95, itu idenya itu sudah ada bahwa nama Happy Holy Kid itu sebenarnya ada 3 orang yang namanya si Happy, si Holy, dan si Kid. 3 anak Indonesia berbeda suku yang bersahabat dengan berbagai macam temannya. Jadi memang idenya juga sebenarnya nggak asli ya. Untuk kreatif itu nggak harus asli dan kalau nggak asli ya nggak usah ngaku asli gitu ya. Tapi dalam arti kita punya diinspirasi juga oleh yang lain gitu loh ya. Saya diinspirasi oleh Disneyland. Mereka ada karakter-karakter Disney, lalu ada Disneyland. Nah, maka dulu saya bikin sekolah itu pikirannya udah sampai ke situ. Makanya sampai ada karakternya si Happy, si Holly, dan si Kid. Karena apa? Karena sudah merancang akan ada film Happy Holy Kid. Dan sekarang ini udah buka ya. Ini foto waktu masih proyek, tapi sekarang udah buka. Setiap hari sudah ada 20 sekolah hadir. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dibuka buat umum. Ini 9 hektar di Parung sudah diresmikan ya. Nah, kami juga ada tim untuk mendidik berbagai agama. Ini sekolah-sekolah yang datang ke Happy Holy Kid Land ataupun Happy Holy Kid Studio itu berbagai agama. Dan kita mendongeng di sana. Kami ada tim sulap. Lalu bahkan juga bukan hanya untuk adik-adiknya, untuk guru-guru playgroup TK pun kami punya tim training untuk guru PAUD. Jadi sayanya ngajar mengenai panggilan, visi, misi, lalu tim kita ngajarin mengenai kurikulum, mengenai alat peraga, kreativitas untuk semua sekolah. Jadi karena saya juga menganggap sekolah ini adalah pelayanan, bukan bisnis. Kalau bisnis itu gimana? Kita malah ngajari saingannya. Tapi ya biologi ini kita ini punya sekolah, tapi sekolah lain mau belajar sama kita ajari, gurunya kita training, ya. Jadi, masuk kalau gereja saingan itu udah malah normal, harusnya nggak normal. Oh, kita ke sekolah aja, masuk gereja ikut saingan gitu ya. Jadi ya sedih kalau misalnya orang pelayanan, tapi pelayanan dibikin kayak bisnis. Wong yang bisnis saja dibikin kayak pelayanan gitu ya. Jadi sekolah ini franchise ya ada PSBB-nya, tapi bisnis kan, tapi kita anggap kayak pelayanan ya. Bukan kita anggap memang kalau saya ini pelayanan, maka waktu Pak Arifin mau buka TK itu ya guru-gurunya dikirim ke Jakarta, lalu di Denpasar tidak buka EPO Likit, bukanya Tunas Daud, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada gereja yang datang belajar di Happy Likit, lalu bukanya yang lain boleh, Wong berkat Tuhan yang ngatur ya. Tapi ya kita di Indonesia ini sudah ada 66 ya, yang besar tuh termasuk di Balikpapan, Tomohon juga berkembang, ya Manowari gede sekali, berkembang luar biasa, ya Lumajang, jadi beberapa kota berkembang luar biasa, Depok, Bogor, ya. Nah, oke.
Lalu kita juga bahkan bikin film, jadi malah sebenarnya bikin film dulu baru bikin Happy Holy Kid Land ya. Itu idenya sebenarnya. Jadi saya diinspirasi oleh Disney ya. Ada film Disney, ada film, ada Disneyland. Ah, tapi Disneyland nggak punya sekolah Disney. Jadi jadi Happy Holy Kid lebih lengkap, lebih kreatif, ya, lebih holistik. Ada bukunya. Kalau buku ya, Disneyland juga ada, tapi kita ada pelayanannya, kita ada sekolahnya, jadi integrated banget ya. Nah, bicara kreatif juga nanti ya, saya juga seorang pelukis ya. Jadi waktu COVID dulu udah hidup dari lukisan ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai berbicara mengenai menginspirasi. Bagaimana kita bisa menginspirasi? Ya, kalau untuk bicara di dunia pendidikan tadi ya kita bicara perlunya juga menjadi pribadi yang kreatif. Dan sebenarnya kreatif itu nggak perlu multi talent kayak saya ya. Kalau saya kan memang lukis, yang ngajar, nulis buku, animator, jangan tanya dah ya. Tapi sebenarnya enggak. Kalau Tuhan Yesus berkata, saya hari ini nggak tampilkan ayat ya, cuma disebut aja ada tertulis. Tuhan Yesus bilang tuh ada yang orang cuma punya dua talenta, tapi dikembangin jadi empat, lima, kembangin jadi 10. Artinya sebenarnya talenta itu bisa berkembang, tapi dengan yang ada dulu. Yang ada dulu bahkan satu saja, tapi mengerjakannya secara excellent. Nah, bicara excellent dalam dunia pendidikan juga saya mau cerita aja. Hari ini saya banyak cerita ya. Cerita mengenai orang lain dalam dunia pendidikan. Ya, ini seorang rektor ya yang bernama T. Booker Washington ya, bukan Washington presiden Amerika bukan ya, tapi seorang rektor. Nah, di Alabama. Nah, ini ceritanya sangat menginspiratif. Sangat menginspirasi itu dengan apa sih? Ya dengan cerita. Cerita apa? Cerita hidup dengan kehidupan. Melayani adalah menginspirasi. Menginspirasi kehidupan. Jadi maka yang diajarkan, yang diceritakan cerita bagaimana seseorang hidup dan menginspirasi orang lain. Seperti saya terinspirasi oleh Disney, gitu ya, terinspirasi juga sama Booker T. Washington ini, seorang rektor ya dalam dunia pendidikan. Apa ceritanya? Oke, ceritanya begini. Jadi Pak Washington ini saya sebut aja Bapak Washington gitu ya. Ini ya orang negro ya, orang kulit hitam ya, yang suka jalan-jalan. Jadi suka lari pagi, jalan-jalan gitu. Nah, terus dia jalan-jalan lari pagi itu di komplek mewah ya. Kalau di Indonesia misalnya di Pantai Indah Kapuk, di Pondok Indah. Karena kalau lari di jalan raya, waduh, asap kendaraan, polusi, masuk ke dalam kan. Waduh, belum lagi ya tamannya bagus-bagus gitu. Nah, singkat cerita dia capek, dia duduk-duduk gitu. Keluarlah tuan rumah yang punya rumah di mana dia duduk di depan itu, ya namanya tuan rumah di komplek mewah ya bos lah gitu ya. Dipanggil aja Pak Washington ini, Item kemari. Item kemari. Iya Nyonya gitu. Lagi gak ada kerjaan? Enggak gitu. Boleh bantu saya? Iya Nyonya, ngapain? Tuh di belakang rumah saya ada kayu-kayu, tolong dibelahin gitu ya buat kayu bakar. Iya Nyonya gitu. Terus dia belah kayu bakar ya disuruh gitu ya. Mau aja lah gitu ya. Nah, terus anaknya Nyonya ini ngamatin si pebelah kayu ini, dia panggil mamanya. Ya, mama, mama itu nyuruh siapa itu gitu. Ya orang nganggur tadi duduk-duduk depan. Ma, itu rektor. Yang benar kamu jangan ngaco, nak. Bukan aku yang ngaco, mama yang ngaco gitu. Mana mungkin dia rektor? Lalu dia anaknya ngambilin buku. Nih, nih buku nih. Buku apa itu? Lihat belakangnya, sampul belakang. Lihat fotonya. Itu sama orang itu. Itu sih Nyonya nyuruh rektor belah kayu. Ya, waduh, anaknya kasih tahu buku-buku yang ditulis sama rektor itu. Ya, si Nyonya malu, dia minta ampun, dia minta maaf Pak Rektor, saya nggak tahu kalau Bapak Rektor gitu ya. Udah disuruh gitu. Mau lagi disuruh juga gitu. Iya, iya Nyonya, nggak apa-apa karena aku kan lagi olahraga cari keringet. Ternyata belah kayu keringetnya lebih banyak. Lah kayu keringetnya lebih banyak gitu ya. Nah, akhirnya akhirnya ya minta maaf lah si nyonya ini, lalu rektornya pergi gitu ya. Nah, suatu ketika kampus itu ada malam dana.
ya, dan nyonya besar ini tanya sama anaknya, itu acaranya kapan, tanggal berapa, gini, ini mah ada undangannya kalau mau datang, gitu ya. Singkat cerita, nyonya besar ini, ya, keluarga kaya ini menyumbang ke kampus itu dengan sumbangan yang terbesar dalam sejarah pendidikan, yaitu hampir-hampir menjadi sponsor tunggal bangun kampus. Coba, kenapa? Karena dia sudah malu, sudah mempermalukan, sudah menghina, meremehkan. Tapi si Pak Washingtonnya rendah hati. Jadi, kalau Bapak Ibu mau menginspirasi orang lain, jangan sombong. Orang sombong musuhnya Tuhan, musuhnya manusia, musuhnya donatur, musuhnya jemaat, musuhnya banyak orang, musuhnya orang tua murid. Jadi rendah hati itu termasuk kalau dipermalukan ya nggak usah marah gitu loh ya. Mungkin saya punya cerita juga nih, cerita yang mirip ya. Saya pernah ke Manado nih, cerita-cerita ke Manado ya. Jadi saya ke pelayanan ke Manado. Ini beneran ini ya. Nah, saya ini sebelum bangkrut ya, ya memang penampilannya kan selalu begini ya. Ya pakai batik gitu ya. Ya batiknya kadang batik bagus, kadang batik nggak bagus gitu. Jadi kalau orang melihat saya itu kesannya itu penuh belas kasihan gitu ya. Penuh belas kasihan maksudnya ini orang kasihan banget. Ini orang kasihan banget gitu ya. Akhirnya ada pengusaha di Manado kasih saya dasi dan dengan jujurnya juga. Oh dia jujur saudara, apakah saya jadikan cerita ya. Dia jujur Pak Jarot ini dasinya memang sudah tidak baru lagi ya bekas tapi baru sekali dua kali pakai masih pantes. Karena Pak Jarot sering kalau nggak pakai batik, pakai baju pun nggak pakai dasi gitu. Saya dikasih dasi bekas. Ya saya terima saudara ya. Saya terima, makasih ya gitu ya gitu. Nah, kan saya kalau kemana pergi bawa buku tuh ya dijual gitu kan. Nah, orang donaturnya ini beli buku saya nih terus dia baca tuh. Loh, dia yang punya IVA. Loh, dia yang punya HPU Liquid. Waktu itu IVA itu katakanlah belum di puncak tuh. Kalau di puncak kejayaannya, yaitu kan satu bulan omset 50 miliar ya. Waktu itu masih baru sekitar 10-15 miliar sebulan. Nah, dia omsetnya 1 miliar. Jadi, jadi saya 10 kali lebih kaya daripada dia. Waduh, dia baca buku saya, dia tanya orang lain, itu benar Pak Jonan begini-begini. Iya, itu dia itu. Waduh, dia malu kasih saya dasi bekas gitu ya. Saya singkat cerita setahun kemudian saya ke Manado lagi. Ya namanya dikasih ya dipakai lah ya, ya biar yang kasih yang biar yang ngasih seneng gitu kan. Saya pakailah dasinya dia naik mimbar. Itu ceritanya mirip kayak si Buktuk Tim Booker Washington itu. Wah, selesai kebaktian dia ngajak saya makan. Wah, sambil minta maaf. Plus ngambil ngasih amplop saudara ya. Padahal kan ada yayasan ya. Wih, ya saya ada yayasan. Itu bangun sekolah di pedalaman gitu ya. Wah, untuk menutupi kemaluannya gitu ya. Jadi orang itu kalau marah, kemarahannya, itu ya. Sombong kesombongannya. Kalau malu apa dong? Kemaluannya. Jadi untuk menutupi kemaluannya gitu ya dia nyumbang banyak banget itu ya. Jadi saudara jangan mempermalukan orang. Tapi kalau Anda dipermalukan itu bagus. Yang mempermalukan itu calon donatur. Makin besar malunya, makin besar sumbangannya gitu loh saudara ya. Jadi kalau Anda banyak cerita-cerita begini, ya Anda terinspirasi kan gitu. Cari mudah-mudahan ada yang mempermalukan. Tapi biasanya orang kalau dipermalukan, marah, ngamuk, ya. Bahkan dipermalukan dikit aja udah marah, ngamuk, kesinggung. Akhirnya diomongin, ya belum sukses, sudah sombong lo, begitu ya. Maka lebih baik nggak usah marah, ya. Butuh waktu kadang orang tahu siapa kita, ya. Yang penting kita punya kompetensi, punya profesi, kemampuan, itulah yang akan menginspirasi orang. Kita tidak menginspirasi, namanya kalau menginspirasi loh ya, kalau ngajar pakai teori. Ngajar pakai teori. Oh ini ya, dalil ini ya, ilmunya ini ya, menurut menurut Daniel Goleman ya, menurut pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, mengenai ini. Nah, waduh, jurnal-jurnal. Kalau menginspirasi, kita dengan hidup kita. Ya, dengan cerita hidup, dan orang mendengar cerita hidup, seperti kita mendengar cerita kehidupan Tuhan Yesus, lalu kita terinspirasi, itulah namanya menginspirasi. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi ceritanya juga ya. Nah,
Sekarang berbicara mendidik, saya akan berbicara sedikit cerita mengenai eh, keluarga ya. Kita mendidik bukan hanya di sekolah tapi juga di keluarga, tapi juga dipakai prinsip yang sama dipakai untuk di sekolahan, di dunia pendidikan ya. Tapi pasti saya mau cerita dulu mengenai anak-anak ya supaya ya cerita kami ini menginspirasi Bapak Ibu ya. Saya punya anak tiga, kalau bicara IQ ya normal aja, di bawah 120, 118, 119 ya. Tapi nomor satu ini selalu ranking satu dari kelas 1 SD sampai 3 SMP. 3 SMP menang Asian Scholarship, beasiswa di Singapura. Jadi kalau Singapura itu kuliah ya sekolah ya 350 sampai 400 juta setahun itu gratis. Asramanya gratis, bahkan tiap bulan diberi uang saku $1.200 ya. Kalau dirupiahkan ya kayak 15 juta sebulan ya. Berapa lama? Kelas 3 SMP, Sek 3, Sek 4 sampai kuliah. Lulus 8 tahun. Sekolah gratis, asrama gratis gitu ya. Bahkan kalau dalam dunia kerja sekarang ini ya, itu seingat saya dari 2020, 2021, 22, 23, ini gambar yang 23, sebelah kanan yang 2024, dia masuk menjadi finalis satu dari 20 top millennial leader dalam bidang konsultan bisnis ya ataupun inovasi ya itu satu dari 20 di dunia ini ya. Jadi kita berbicara pendidikan, maka pendidikan anak-anak di rumah juga penting, pendidikan anak di sekolah juga penting, bagaimana anak-anak kita bisa berprestasi di dunia, bahkan di dunia internasional. Ya. Nah, sebaliknya atau sayangnya, bagaimana dengan anak-anak sekarang ini kebanyakan? Kebanyakan anak-anak sekarang ini muncul sebuah fenomena di mana anak cantik pun merasa dirinya jelek. Artinya punya gambar diri yang buruk ya, sehingga orang merubah-rubah mukanya atau ketika mengaca dia merasa dirinya jelek. Nah, inilah yang perlu diinspirasi dengan sebuah konsep hidup. Konsep apa itu? Ya, mereka sebenarnya cukup cantik tapi merasa tidak cantik, merasa tidak punya talenta, padahal punya. Coba nggak sebanyak orang lain tapi punya. Ya, karena memang tidak harus banyak, ya. Ini namanya problem gambar diri. Sehingga akhirnya mereka hanya betulin citra diri, yang dibetulin topengnya, bukan kemampuannya. Yang dibetulin gayanya, bajunya, mereknya, merek yang dipakai, jam tangannya, HP-nya, yang nggak ada hubungannya dengan dirinya. Jadi yang dibetulin yang di luar, itu sih muncul dari keadaan yang namanya gambar diri yang buruk. Nah, maka sekarang sebenarnya kita perlu menginspirasi hal yang nggak usah banyak-banyak deh. Satu hal yang namanya gambar diri itu akan mengubah kehidupan. Menginspirasi mereka untuk tahu siapa dirinya. Yang seperti Alkitab katakan dalam Mazmur 139:14 itu, Daud itu bisa menyadari bahwa dirinya itu luar biasa. Sehingga dia berkata, aku mengucap syukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia menyadari, jiwaku benar-benar menyadari. Nah, kita perlu membuat anak itu menyadari bahwa dirinya itu luar biasa, bahwa Tuhan ciptakan itu luar biasa. Yang satu luar biasa dalam bidang matematika, yang satu marketing, yang satu seni, yang satu logika. Maka anak itu Tuhan yang menciptakan dan Tuhan tahu bagaimana Tuhan menciptakan dia. Ada yang luar biasa dalam dirinya. Bagian kita orang tua dan guru itu membantu anak menemukan dirinya, menyadari dirinya, dia hebat dalam bidang apa. Baik dengan pendekatan minat, bakat, talenta, kemampuan, mau dengan multiple intelligence-nya Howard Gardner, Daniel Goleman, boleh saja. Tapi yang pasti Tuhan itu menciptakan setiap anak itu luar biasa. Nah, tugas orang tua itu membuat anak menyadari hal itu. Nah, terutama yang malam hari ini ya kalau saya katakan yang gambar diri. Ya, gambar diri itu apa sih? Bagaimana orang memandang dirinya. Nah, yang benar itu bagaimana orang memandang dirinya sama seperti Tuhan memandang dia. Karena itu akan mempengaruhi batas tertinggi yang bisa diraih. Itu mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya.
Nah, berbicara tema soal menjadi inspirasi itu sebenarnya bagaimana berhubungan dan mempengaruhi orang lain. Maka orang harus mulai dengan membangun gambar diri. Bagaimana kita membangun gambar diri kita, membangun gambar diri murid-murid kita, anak-anak kita, supaya mereka bisa berprestasi, membawakan dirinya dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain dengan baik juga. Nah, ada kesaksian, ya, tak kasih kesaksian aja. Anak saya nomor dua itu pernah bermasalah, ya. Kalau nomor satu ceritanya tadi itu beasiswa hebat, nomor dua itu pernah bermasalah, kelas satu hampir nggak naik kelas dua. Sebenarnya akibat game addiktif. Dan akibat dari game addiktif itu menjadi malas bergerak, kalau ditanya nggak noleh, malas menulis, akhirnya ya ulangannya 4,0, 5, dan kami dipanggil sekolah, Pak Jarot, kalau anak Bapak kelas 2 SD belum bisa nulis, saya kembalikan ke kelas satu. Nah loh, gimana ntar orang itu ngomongin saya? Itu Pak Jarot yang nulis buku anak cerdas, anaknya nggak naik. Itu yang nulis buku didik anak dengan hati, anaknya nggak naik gitu ya. Akhirnya PBK Penabur bilang anak bapak naik. Tapi kalau kelas 2 nggak bisa nulis juga, kita akan turunkan kelas. Waduh, gimana kalau turun kelas? Ceritanya bisa lebih heboh lagi nih, orang bisa berhenti nulis buku, bisa berhenti beli buku saya di direktur ini gitu ya. Nah, singkat cerita kita konseling. Kita bawa anak-anak konseling. Jadi kita bawa dan diketahui ya bahwa anak saya itu ya karena game adiktif. Lalu ada masalah figur ayah, figur ibu. Jadi akhirnya ya kita berdua yang waktu itu terlalu sibuk pelayanan, ngurangin waktu, lebih banyak pendampingan dengan anak. Ya. Nah, singkat ceritanya adalah gimana membuat anak-anak yang bermasalah, termasuk saya punya anak hampir nggak naik kelas. Itu kelas 2 SD itu masih les nulis. Bayangin, anak saya kelas 2 SD itu les nulis, panggil guru les. 1 bulan les, itu gurunya mengundurkan diri. Pak Jarot, anak bapak bukan manusia, Pak. Maksudnya, anak bapak patung, Pak. Itu pegang pulpen bukan begini, pegang pulpen dia begini. Jadi dia pegang pulpen itu begini, begini, dia pegang begini. Jadi kalau kelas nulis itu dia pegang pulpen terus dia begini. Ya nggak nulis apa-apa, dia tidur aja atau dia lihat gurunya aja, gurunya diliatin gitu 15 menit nggak sama sekali, ini pulpen diam aja, kertasnya kosong, dan kalau diajak ngomong ya nggak ada respon apa-apa, dia liatin aja, bisa ngeliatin begitu, dia bisa begini 10 menit loh, nanti dia ganti begini 10 menit, nah gurunya ngoceh sendiri depan papan tulis, ya udah blundrek lah gurunya, darah tinggi lah. Pak Jarot, kalau saya ngelesi anak Bapak, ya gajinya nggak cukup buat obat darah tinggi, Pak. Nah, saya mundur aja, Pak, gitu. Anak Bapak patung, Pak, gitu. Oke, nah, terus ini apa hubungannya sama inspirasi? Ini dia, kita cari guru yang baru lagi. Pak, saya ini anak Bapak ini kayak begini loh. Aku tahu, Pak. Justru aku tahu, Bu. Saya panggil Ibu ngelesi supaya Ibu yang stres, jangan aku yang stres. Kita berbagi stres lah, gitu ya. Akhirnya kita dapat guru baru. Nah, ini yang saya mau ceritakan nih. Guru baru ini hebat sekali. Guru-guru ini mendekati anak saya dengan keunikan anak saya. Jadi dia tahu anak saya laki-laki ini sukanya makan. Jadi kalau dia datang ngelesin itu bawa donat 2 gitu, kadang 3. Jadi sebelum mengajar, nulis, kasih dulu 1 sama anak saya. Ben nih Bu Guru bawa donat nih. Wah dia senang donat, dia senang makan. Makan, waduh. Enak Ben, oh, enak Bu Guru. Itu kalau soal makanan ditanya jawab dia. Kalau yang lain dia diem aja. Diem kayak patung udah dimarahi juga. Aduh, itu waktu dia nggak bikin PR, gurunya menghukum ya maju ke depan, nilainya 5,0 dihukum maju ke depan, nggak bikin PR dihukum suruh maju ke depan, dan waktu maju ke depan dia wajahnya tidak bersalah gitu ya. Mungkin dia yakin banget bahwa Tuhan itu mengampuni dosanya, jadi dia tahu dosanya sudah diampuni, jadi dia maju ke depan dihukum dengan wajah tanpa raja bersalah. Itu anaknya tenang minta ampun. Nah, singkat cerita, guru yang kedua ini bawa donat kan? Waduh, Ben mau donatnya satu lagi. Mau Bu Guru? Oke, kalau mau nulis dulu gitu. Nulis dia ya kan. Besoknya 2 hari 3 hari lagi datang les lagi, bawain donat lagi. Mau satu lagi. Donatnya masih ada 2 nih. Mau Ben? Mau. Nulis dulu. Nulis dia gitu ya. Itu makanya les
Les nulis 3 bulan itu hasilnya luar biasa. Bener, saudara, luar biasa. Dia les 3 bulan, itu berat badan bisa naik 6-7 kilo. Coba bayangin ya, les nulis hasilnya berat badan naik. 3 bulan berat badan naik 6-7 kilo. Hebat sekali itu guru, saudara ya. Tapi ya anak saya mulai bisa nulis gitu ya. Singkat cerita nggak jadi turun kelas. Bahkan, nah ceritain lanjutnya nih. Jadi dari situ saya belajar, oh guru itu jangan marah-marah duluan ya. Sayang anak ya, ngerti keunikan anak ya. Oh, anaknya suka begini, deketin dulu ya, baru suruh belajar ya, baru suruh nulis ya, gitu ya. Udah, akhirnya anak saya bisa nulis. Nah, singkat cerita, saya ikut-ikutan ilmunya dia nih. Saya diinspirasi lagi oleh orang lain. Mulai dari diinspirasi Kak Seto, punya gelar bisa kemana-mana. Sekarang udah profesor dia. Sudah kakek, namanya Kak Seto terus gitu ya. Diinspirasi sama Walt Disney, saya jadi bikin film. Saya diinspirasi sama guru itu. Saya ganti menginspirasi orang lain. Saya diinspirasi sama Pak Washington D. Booker soal kerendahan hati. Saya terinspirasi, saya mengalami juga ya. Nah, akhirnya waktu anak saya sudah mulai bisa nulis, nah pentingnya menginspirasi. Menginspirasi itu bisa dengan apa? Dengan menanam cita-cita. Jadi kita bisa menginspirasi para murid kita dengan cita-cita. Ya tentu beda-beda. Makanya kalau di sekolah Happy Holy Kid itu ya itu ada namanya pas kurikulum mengenai pekerjaan itu dipanggil tuh ke sekolahan, tentara dipanggil, dokter dipanggil, pilot dipanggil, mereka bercerita mengenai pekerjaannya. Ada yang nyantol, ada anak-anak yang terinspirasi. Oh, kalau besar menjadi pilot, kalau besar menjadi tentara, gitu ya. Waktu di TK Happy Holy Kid itu anak-anak ditanya mau jadi apa? Guru, pilot, presiden, astronot, tentara. Anak saya diem aja. Lalu tanya, Ben mau jadi apa? Dengan lantang dia menjawab, mau jadi pendeta. Mau jadi pendeta kayak papa. Gitu ya. Sampai sekarang udah jadi pendeta karena bapaknya juga gak pendeta gitu ya. Ada namanya pengusaha yang melayani gitu ya. Pengusaha yang melayani. Anak-anak kita melayani juga. Nah, waktu anak saya hampir nggak naik kelas itu, maka kita bukan nyuruh belajar, tapi menanam cita-cita. Jadi kita tanya, Ben, kamu cita-citanya jadi apa gitu ya? Wah, ternyata dia mau jadi gamer. Dia tuh hampir nggak naik kelas gara-gara main game. Tapi cita-citanya pengen jadi gamer. Oke lagi, jangan marah dulu sama anak. Ya, googling aja penghasilan gamer. Loh, bisa 1 miliar loh 1 bulan. Bisa 5 miliar loh. Maka kita tidak melarang ya. Waktu itu kita setuju ya. Ben, kita setuju kamu jadi gamer ya. Tapi nanti gamer itu pekerjaan ya, saya bilang begitu. Bukan hobi. Pekerjaan itu ya ada, menghasilkan uang. Kalau hobi menghasilkan uang ya. Pertama gamer itu pekerjaan. Kerja itu jam 8 sampai jam 5 sore, ada waktunya. Nah, sekarang ini kamu masih sekolah. Berarti kamu sekarang part-timer gamer. Jadi jamnya diatur. Sehari boleh 2 jam. Jadi kita nggak larang mereka main game. Tapi diatur waktunya. Begitu setuju saya dia bisa jadi gamer, oh dia senang sekali. Nah saatnya lagi dimotivasi lagi, diinspirasi lagi. Ben, ada gamer ini, penghasilannya 5 miliar sebulan. Tapi itu kalau kelas dunia, jadi kamu jangan gamer ecek-ecek ya Ben ya, kelas dunia. Iya, nah, dimotivasi, diinspirasi. Kasih tahu lagi Ben, supaya jadi gamer yang hebat, kamu mesti les bahasa Inggris. Karena supaya kamu lawan tandingnya nanti bukan orang Ciledug, Cikeas, Cirebon. Nah, enggak. Kamu lawan tandingnya orang Amerika, Eropa. Wah, dia les bahasa Inggris. Demi cita-cita dia, bukan cita-cita saya. Kan dia pengen jadi gamer kan? Ya belajar bahasa Inggris. Kita motivasi lagi. Kita inspirasi lagi. Kamu akan jadi gamer yang hebat kalau kamu pandai matematika. Logikanya kuat. Logikanya kuat, nanti gamenya bagus. Wah, demi cita-cita dia sendiri, kita tanam cita-citanya pengen jadi gamer, dia belajar matematika, dia belajar bahasa Inggris. Kita kasih tahu lagi, kalau kamu mau jadi gamer yang hebat, nanti kamu kuliah di MIT Amerika. Di MIT Amerika ada jurusan namanya game maker. Kamu bikin game, kamu mengerti engine, kamu mengerti mesinnya, kamu main gamenya, kamu game yang hebat. Nah, jadi kita memberikan inspirasi itu nggak bisa sehari 2 hari ya. Ini berbulan-bulan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Sampai akhirnya dia punya cita-cita kuliah di MIT Amerika, kuliah ngambil game maker,
supaya jadi gamer yang hebat, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, gitu ya. Itu tahun berikutnya lagi dikomporin lagi. Ben kuliah di MIT Amerika itu mahal sekali, ratusan juta tiap tahun. Itu papa nggak bisa bayarin. Lah kenapa suruh ke sana? Bisa Ben, kamu bisa kalau kamu dapat beasiswa. Gitu. Gimana caranya dapat beasiswa? Ya kamu ranking. Gitu. Jadi waduh. Jadi dari mulai jadi pengen gamer, lama-lama dia rajin belajar. Kenapa? Supaya bisa ngambil jurusan game maker ke Amerika. Maka singkat cerita saja, anak yang tadinya hampir nggak naik kelas itu, tahun 2009, bahkan sebenarnya 2006 ya, udah ranking 1. 3 tahun kemudian, 2009, dia menang ASEAN Scholarship. Karena dia terinspirasi bagaimana sekolah itu bisa gratis. Apalagi kakaknya dapat, nah gratis. Dia diinspirasi oleh kakaknya. Saya nggak cerita hari ini bagaimana saya menginspirasi kakaknya gitu ya, tapi adiknya terinspirasi oleh kakaknya. Wah, kakak dapat beasiswa, dia makin menggebu-gebu lagi. Aku harus dapat juga dan benar akhirnya dapat. Padahal 6 tahun yang lalu, 7-8 tahun lalu dia hampir nggak naik kelas. Naik kelas bersyarat, ya. Dan 4 tahun di Singapura dia punya pelajaran itu nilainya 98,6. Ini di foto waktu dia di dalam apa namanya memberikan apresiasi bahwa semua pelajarannya selama 4 tahun A semuanya gitu ya. Bayangin ya dari hampir nggak naik kelas kalau bisa dapat beasiswa nilainya A semuanya. Nah setelah dia 4 tahun sekolah mau kuliah kan dia udah dapat beasiswa, berarti udah pinter dong, itu ya. Karena sudah pinter, akhirnya dia bilang begini, Pak, aku mau ganti cita-cita. Karena setelah belajar mengenai diriku sendiri, aku ini model apa, cocoknya aku menjadi R&D, IT, Research Development. Jadi aku nggak jadi kuliah ke MIT Amerika untuk game maker. Aku kuliah di NUS aja, Singapura, tapi game tetap sebagai hobi, bukan sebagai cita-cita, bukan sebagai pekerjaan. Tuh, ya. Makanya banyak anak orang dilarang, 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 malah ngelawan main game terus. Kalau kita nggak larang, tapi diberikan cita-cita. Bahkan seperti dorong untuk jadi game maker. Tapi setelah pinter, dia bisa mikir sendiri. Setelah pinter, dia bisa mikir sendiri. Banyak orang, waduh anak sekarang yang game adiktif ya, sudah nggak mandi, sudah nggak keramas, sudah nggak sekolah, rambutnya gondrong, udah game adiktif itu lebih parah daripada narkoba. Semoga cerita ini juga bisa menginspirasi menangani anak-anak yang game adiktif. Dari game adiktif menjadi mendapat beasiswa dan sekarang bekerja di perusahaan keuangan di Singapura namanya Sendit. Ya. Bulan ini mau balik Indonesia, ya kerja di Indonesia di perusahaan yang sama. Oke. Kembali ke soal yang dihadapi anak-anak zaman sekarang. Sehingga nanti kita mau menginspirasi apa dengan keadaan di mana sekarang ini bukan kurang informasi, malah kelebihan informasi. Namanya information flooded overload. Sehingga akhirnya kebanyakan informasi karena kebanyakan mengakses informasi, mengakses gadget terus. Akhirnya mood energinya lemah, susah fokus, susah mengambil keputusan, susah tidur, lelah tapi nggak bisa tidur, gadget addictive symptom dan seterusnya. Ya, itu akibat kelebihan justru kelebihan informasi tapi kurang karakter. Kelebihan informasi tapi kurang karakter itu masalah anak-anak zaman sekarang. Masalah anak zaman sekarang juga seperti ini. Orang bijak, santun bicaranya, orang baik, sopan perilakunya, orang pinter itu tepat berpikirnya. Orang stres itu update status melulu kerjaannya. Pendeta stres, bahan khotbah belum siap, update status. Guru stres, bahan ngajar belum siap, update status. Camat stres, lurah stres, update status. Polisi stres, foto-foto di status. Foto-foto di update. Udah ngupdate terus semuanya udah ada. Kerjaan hanya untuk di foto-foto gitu ya. Kalau pergi ke hotel, pergi kemana, tukang sapu, nyapu-nyapu di foto. Ini bukan buat narsis Pak, ini buat laporan. Oh ya, udah oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu kalau buat laporan itu ya. Tapi kadang cuma buat ngupdate status saja gitu ya. Itulah orang kerjaan orang-orang stres. Oke, berikutnya lagi. Nah ini masalah yang penting. Masalah tadi ya, yaitu gerakan pelangi. Gerakan pelangi ini terbalut dengan gerakan New Age Movement. New Age Movement sendiri sebenarnya bagus karena menegakkan hak asasi manusia, humanisme. Tapi sayang
hak asasinya itu karena saking hebatnya, ya hak saya dong nikah lagi sama laki. Ya hak saya dong, yang penting saya bayar pajak, saya tidak bohong, saya nggak nipu, KTP saya satu, bukan double, rekening saya satu, saya bayar pajak, saya terbuka keuangan, saya nggak, saya baik sama tetangga. Jadi emang New Eastman itu baik. Mereka baik, mereka setia, laki sama laki, setia sampai mati, perempuan sama perempuan, setia sampai mati, ataupun laki dan perempuan, mereka juga nggak semuanya LGBT ya, setia sampai mati, tapi Tuhan nggak ada gitu loh masalahnya. Masalahnya Tuhan nggak ada ya. Memang mereka nggak nganggu tetangga, tapi laki sama laki, firman Tuhan berkata tidak. Nah ini tantangan pendidikan di mana karena penganut faham ini tuh bukan jahat itu loh. Kalau mereka tuh kerampok, judi, jahat, wah kita suruh bertobat. Dan mereka baik-baik. Mereka baik, mereka nggak nipu, mereka nggak bohong. Jadi berbicara apa kalau gitu? Inilah berbicara nilai. Jadi apa yang harus kita inspirasi kepada anak-anak, kepada jemaat, kepada orang lain sebagai pendidik? Nilai-nilai, nilai-nilai kebenaran, bukan cuma kebaikan. Semuanya baik, tapi benar apa tidak? Ini tantangan menginspirasi nilai-nilai. Makanya kita berkata, hei bapak-bapak, didiklah. Nah, didik itu pelaidai. Pelaidai itu bicara nilai, moral, kebenaran. Makanya bapak itu sebenarnya di keluarga itu pemegang nilai. Boleh tidak, benar, salah, itu bapak. Jadi bapak itu pelaidai, bapak itu mendidik. Kalau ibu itu mengasuh, merawat, mengasuh. Itu bapak, ibu. Ibu mengasuh, bapak itu mendidik. Nah, pendidik itu artinya ada nilai-nilai yang harus ditularkan. Kalau kita kreatif, kalau kita bicara pendidik, kreatif dan menginspirasi, menginspirasi itu dengan nilai-nilai, tapi kreatif itu caranya, ya dengan berbagai cara, dengan berbagai channel, mau YouTube, mau Instagram dan seterusnya. Nah, tapi ada yang penting bagi seorang yang menginspirasi atau mendidik, yaitu kembali ke gambar dirinya, gambar diri seorang guru, gambar diri seorang pendeta, gambar diri seorang pendidik adalah aku ini hamba Tuhan, ya. Maria, istrinya Yusuf, ibu jasmaninya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, itu Maria terpilih sebagai ibu jasmani karena dia punya gambar diri, aku ini hamba Tuhan. Ya, aku ini hamba Tuhan. Jadi seorang guru bukan hanya guru yang bekerja cari gaji, tapi aku nih hamba Tuhan. Murid-muridku nih kayak jemaatku. Murid-muridku jiwa yang harus aku layani, jiwa yang harus aku selamatkan, jiwa yang harus saya bawa ke surga, jiwa yang sudah lahir baru, kalau anak sudah lahir baru, yang harus saya robah, saya pengaruhi, jadi orang-orang yang baik, yang berguna, yang komitmen, yang jujur. Nah itu namanya gambar dirinya si gurunya atau si hamba Tuhannya ya. Oke. Maka deklarasikan, saya menyarankan deklarasikan. Deklarasikan kepada para muridnya, aku ini hamba Tuhan, Bu Guru ini hamba Tuhan. Deklarasikan kepada anak-anak, Papa ini hamba Tuhan, gitu ya. Bukan pendeta, saya nggak punya gelar. Nama saya Dokter Insinyur Jarod Wijanako MPD. Nggak ada PDP di depannya, PDM, pendeta, nggak ada. Saya bukan pendeta. Tapi saya hamba Tuhan, ya. Saya dokter teologi ya, betul. Saya dosen sekolah kita, betul. Tapi bukan pendeta. Ya, pendeta itu harus ditahbiskan di gereja. Nah, saya nggak ditahbiskan. Tapi saya hamba Tuhan. Bahkan sebelum jadi dokter teologi pun, sebelum mengajar pun, ya dari dulu, dari guru sekolah minggu pun, ya saya berkata saya hamba Tuhan. Ya, nah, inilah yang harusnya kita berani mengatakan kepada orang lain siapa diri kita. Kalau kita seorang pendidik ya. Sampai nanti anak-anak juga akan punya gambar diri seperti itu bahwa kita itu hamba Tuhan ya. Nah, sebagai pendidik, maka apa tugas seorang pendidik yang adalah hamba Tuhan? Maka nomor satu, kalau ngambil dari Filipi 3 ayat 17, menjadi teladan. Ya. Contoh yang gampang aja kalau di sekolah minggu, yuk adik-adik kita berdoa gitu ya. Ya gurunya doa, lipat tangan, ya gurunya lipat tangan, tutup mata, gurunya tutup mata, ya. Jangan muridnya tutup mata, gurunya ngawasi anaknya. Lalu begitu dia buka mata, jangan buka mata. Muridnya berkata dalam hati, bu guru juga gak tutup mata. Jadi bu guru tutup mata, lipat tangan. Nanti anaknya lirik-lirik nih. Dia lihat gurunya tutup mata, dia tutup mata lagi gitu loh. Tapi kalau bu gurunya melek-melek, anaknya ngeliat-liat. Lalu gurunya bilang, jangan buka mata. Anaknya ngomong, bu guru juga gak tutup mata. Jadi bu guru udah, ibu guru merem aja udah.
Merem aja. Nanti anaknya kan ngelirik-ngelirik, dia ngeliat begitu. Ih, bu guru merem. Dia ikut merem lagi. Gitu. Jadi yang penting kasih teladan aja. Jangan ngawasin. Ya, itu contohnya dalam hal doa. Ya. Jadi pertama memberikan teladan. Apalagi? Ini ketika Ribkah, ya, eh, maaf, Rachel, ya, Rachel. Yakob punya istri, Lea, Rachel, Bilha, Silva. Nah, Rachel itu punya anak, ya, Yusuf dan Benyamin. Benyamin itu anak terakhir. Jadi Benyamin itu, Rachel itu setelah melahirkan Benyamin, dia meninggal. Jadi setelah melahirkan Benyamin, dia meninggal. Terus Rachel itu bilang sama suaminya, nanti kalau kan waktu melahirkan tuh dia penderitaannya hebat sekali. Penderitaannya hebat sekali. Maka dia bilang sama suaminya, nanti kalau anak ini lahir kasih nama Ben Oni, yang artinya anak yang mendatangkan penderitaan. Jadi begitu dia melahirkan, mati dia. Tapi Yakub memilih bukan ngasih nama Ben Oni, tapi Benyamin. Apa itu Benyamin? Artinya penolong, anak yang menjadi kekuatan penolong. Nah, inilah pentingnya seorang pendidik itu kayak Yakub, mengucapkan kata-kata yang baik tentang anak. Nanti tak kasih ayat yang lain ya. Nah, singkat cerita, ini kan perkataan Yakub kepada memberikan anaknya Benyamin yang artinya penolong. Dan itu digenapi ya. Kalau tahu ada namanya hakim-hakim yang namanya Ehud, yang kidal, itu anak dari Benyamin. Raja Saul itu suku Benyamin. Ratu Esther, ya, yang terkenal Ratu Esther itu suku Benyamin. Rasul Paulus itu suku Benyamin. Cukup menarik bahwa nama Ben Oni tidak jadi dipakai, tapi Benyamin yang artinya penolong, dan sejarah selanjutnya, karena nama itu juga memberikan gambar diri. Makanya Tuhan pun berkata kepada Abraham, kamu akan jadi bapak ya segala bangsa. Diberi nama yang baik. Bahkan waktu Tuhan berjumpa dengan Gideon yang lagi sembunyi ketakutan, eh, Tuhan berjumpa dengan Gideon yang lagi sembunyi ketakutan. Tapi dia berkata, hei Gideon, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Dia diberi label baik. Sama juga waktu Tuhan Yesus ketemu Simon, yang artinya itu buluh yang terkulai. Buluh yang tertiup angin. Itu artinya Simon, buluh. Ya ganti. Dia bilang, kamu sekarang namanya Petrus. Itu batu karang. Gitu. Apa artinya? Seorang pendidik itu harus berkata-kata positif. Berikan kata-kata positif kepada anak-anakmu. Karena itu salah satu cara menginspirasi kamu itu siapa, gitu. Jadi perkataan seorang guru itu perkataan yang memberikan inspirasi tentang gambar diri. Balik lagi tadi ya, kita bicara gambar diri, bagaimana orang memandang dirinya. Kamu Gideon yang gagah perkasa, waduh dia berlabel. Kamu sekarang namanya Petrus, batu karang. Wah, Petrus langsung berubah gambar diri. Dia memandang dirinya seperti Tuhan memandang dia, seperti Tuhan Yesus memandang dia. Nah, itu perkataan seorang guru yang memberikan citra positif kepada orang-orang yang diinspirasi. Inspirasi mengenai yang penting yaitu sesuatu yang di dalam dirinya. Bisa juga tadi saya terinspirasi sama Walt Disney tentang sebuah ide ya, ide. Tapi yang lebih penting lagi inspirasi tentang sesuatu yang di dalam dirinya. Gambar diri seseorang. Anda merubah gambar diri anak-anak, maka anak-anak akan berubah hidupnya. Merubah gambar diri seorang murid, murid-murid akan berubah hidupnya. Ya. Jadi seorang guru, pertama tadi ulangin lagi, adalah seorang gembala yang memberikan teladan. Habis itu bukan hanya gembala, dia seorang guru. Guru apa? Guru yang berkata-kata positif. Seorang pendidik itu adalah pelayan, seperti Tuhan Yesus datang untuk melayani. Jadi kita melayani, bukan dilayani. Memberi teladan, datang pagi-pagi, lalu bilang selamat pagi anak-anak, gitu. Memberikan ucapan selamat kepada anak-anaknya. Jangan datang terlambat, nanti anak-anaknya berkata, selamat kesiangan Bu Guru, gitu ya. Nah, bicara pendidik, kita mengambil dari
Daud ya, di mana dia bangun bait Allah dengan biaya yang sangat besar, tapi dia itu karena cintanya kepada Tuhan memberikan persembahan dari emas perak punyaku sendiri. Jadi ayat-ayat di atasnya dan di bawahnya Tawarik 29 ini, saya tahu Daud itu orang yang bisa membedakan mana punya sendiri, mana punya kerajaan, mana panitia pembangunan gereja. Dia tahu membedakan ya. Banyak hamba Tuhan mencampur semuanya, duit gereja, duit yayasan, duit pribadi, campur aduk jadi satu, punya gereja ya punyanya, sebenarnya itu bukan integritas ya. Nah, seorang guru harus punya integritas. Seorang pelayan Tuhan harus punya integritas. Tahu punya pribadi, tahu punya jemaat, tahu punya gereja, tahu punya sinode, tahu punya orang lain, bisa membedakan. Daud dari ayat tadi dia punya dana pribadi, ya, tidak mencampur adukkan dana pribadi dengan kerajaan ataupun pembangunan. Maka seorang guru, seorang hamba Tuhan memberikan inspirasi itu dengan apa sih? Dengan hidupnya, dengan integritasnya, dengan kejujurannya, dengan perkataannya, menghidupi yang diajarkan, mengajarkan yang dihidupi. Dengan beginian bisa menginspirasi. Menginspirasi dengan kehidupan yang setia, yang bisa dipercaya, pegang janji. Ya, oke, itulah yang saya sampaikan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita akan masuk ditanya jawab ya. Termasuk di dunia sekarang ini, perlukah kita berganti gaya mendidik? Apakah saya kreatif? Itu bukan pertanyaan untuk saya, tapi pertanyaan untuk kita masing-masing. Nah, baru bagaimana kita menginspirasi anak zaman sekarang, ya tadi sudah disampaikan. Tapi ada beberapa hal kalau yang masih perlu didiskusikan, ya sekarang masih ada waktu, ya paling tidak minimal setengah jam, ya jam 7 sampai setengah 9 masih bisa, jadi masih ada waktu 30 menit paling tidak. Kalau mau ada pertanyaan, ya, tapi sebelum ada pertanyaan mungkin kalau tadi Pak Filipostan masih di jalan, sekarang misalnya sudah nggak di jalan, bisa mulai memberikan sambutan dulu, juga bisa. Atau masih di jalan, bisa mungkin juga lagi di mobil ya. Sebentar saya udah seingat saya udah tak jadiin co-host. Eh, mm, mm, mm. Yang pasti kalau mau bertanya silahkan. Oke sebentar. Oh tadi sudah jadi mungkin sudah sempat putus dulu ya. Saya jadikan co-host dulu. Oke. Oke, Pak Filipus sudah jadi co-host. Kalau mau walaupun di jalan, kalau mau ngasih sambutan silakan sebelum tanya jawab. Nanti teman-teman boleh boleh tanya jawabnya mau ditulis boleh. Kalau mau unmute juga udah bisa ya. Jadi semuanya bisa unmute. Ada yang mau disampaikan, Pak Philip? Ya, ya, terima kasih Pak Jarod untuk waktunya yang sangat luar biasa dan juga ilmunya yang sangat luar biasa. Kita semua sangat diberkati dan juga terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan join pada malam hari ini. Ya, sekedar menginformasikan adalah bahwa kami eh, membuka perkuliahan atau penerimaan mahasiswa S1, S2, dan S3. Nanti saya akan informasikan nomor kontaknya di chat ya, di kolom chat. Barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang akan bertanya-tanya. Jadi sekolah kami identiknya adalah sekolah kepemimpinan, sekolah leadership. Ya, tagline-nya adalah mempersiapkan Yusuf dan Daniel masa kini. Kita semua mengenal kedua tokoh itu sangat menginspirasi kami, sehingga kami berupaya keras supaya bisa mempersiapkan Yusuf dan Daniel masa kini. Nanti para mahasiswa tidak hanya bergelar sarjana, tetapi juga diharapkan di suatu hari nanti akan menjadi history maker,
Ya, sebagaimana kita mengenal Bapak Jarod ini adalah salah satu history maker ya, yang dari Indonesia. Ini bagi kami sangat luar biasa sekali, powerful, anugerah Tuhan yang diberikan kepada Bapak Jarod. Bapak Ibu Saudara, eh, eh, kami menerbitkan ijazah yang sudah terakreditasi baik ya, demikian. Dan juga dengan biaya yang rendah. Kemudian budaya HIM adalah kuliah itu menyenangkan dan tidak bikin stres. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, demikian Pak Jarod. Terima kasih buat waktunya untuk saya menyampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, itu tadi ada pertanyaan buat Pak Philip untuk yang mau kuliah itu dari umur berapa Pak? Ada persyaratan umur atau misalnya kalau yang S1 harus dari pasti SMA ya, tapi apakah ada persyaratan umur? Lalu kalau yang S2 juga apa ada persyaratan umur? Itu ada pertanyaan. Pak Philip masih ini. Eh, Ya, silakan. ya, jadi memang harus minimal lulus SMA Bapak Ibu Saudara ya untuk perkuliahannya. Ya, demikian. Jadi minimal harus lulus SMA. Kemudian untuk yang lain-lainnya kami juga membuka kelas non gelar ya. Jadi kelas 6 bulan dan kelas 12 bulan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hanya merindukan perkuliahan singkat, kami buka yang 6 bulan dan 12 bulan. Demikian Pak Ya. Jarot. Oke. Ada pertanyaan lagi tuh saya bacain. Lokasi perkuliahannya kalau yang onsite di mana Pak? Ya, jadi kami ada perkuliahan online, tapi juga ada perkuliahan onsite di berbagai kota. Ini uniknya dari HIM ini begitu. Jadi kami ada beberapa kota di Jabodetabek. Ini di di DKI ada di 5 wilayah. Kemudian di berbagai kota di Sumatera, di Bangka, kemudian di Bali, di NTT, ya hampir semua pulau uh, ada ya. Jadi kami bekerja sama dengan gereja-gereja untuk mengadakan perkuliahan onset. Nanti Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu detailnya itu bisa, tadi saya info nomor kontak saya, nanti bisa disesuaikan dengan kota di mana Bapak Ibu Saudara berada, begitu ya. Oke, jadi Perkuliahan cukup rendah, bisa dicicil 200.000 per bulan minimal. oke. Terus eh oke nanti berarti di post di grup aja di post di chat nomor kontak personnya ya Pak ya. Iya Pak, saya tulis sekarang ini kos. Oke. 0815 saya sedang tulis 80357427. Ya, saya sudah tulis di kolom chat bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin membutuhkan informasi lebih detail. Ada di kolom chat 0813 ya, sorry, betul ya, 0813 80, sorry salahnya, 0813, sebentar, saya tadi salah ya, 0813 ya, 0813 80357427. Maaf Bapak Ibu karena saya belum sampai di tempat jadi ini agak sedikit bermasalah sedikit. Oke, yang benar yang Sedang ya, 0813 80357427 yang terakhir itu ya Pak ya. betul Pak yang itu. Oke, dari teman-teman yang tertarik dengan perkuliahan yang di mana ada online-nya, ada on-site-nya ya, dan di mana lebih detailnya jurusan apa aja, berapa biayanya berapa,
hubungi nomor tersebut ya. Oke, saya lanjutkan lagi yang ada di pertanyaan, satu pertanyaan dari Pak Yohanes di Surabaya, bagaimana menginspirasi anak Gen Z supaya nggak game adiktif. Nah, tadi saya kasih kesaksian sengaja saya punya anak tiga, tak pilih yang nomor dua yang saya karena tahu banyak banget anak sekarang itu game adiktif. Bahkan ada yang game adiktifnya itu kemarin saya ketemu di Jakarta Barat ya, selesai kebaktian itu ada suami istri orang tua yang ngajak saya makan dan bercerita mengenai anaknya yang sudah hampir 6 bulan itu tidak sekolah, tidak mandi, tidak keluar kamar. Kalau makanan nggak diantar ke depan pintu kamarnya, dia gedor-gedor dari dalam pintu. Tapi dia tidak keluar kamar. Ya. Jadi dia tidak keluar kamar itu sudah 6 bulan. Ya gondrongnya minta ampun, nggak mandi ya baunya minta ampun, sampai saya bilang sambil sambil minta maaf saya ke orang tuanya, Pak, mohon maaf nih, mohon maaf ya. Berarti masih enakan piara binatang ya. Orang tuanya nggak marah karena berkata betul sekali Pak, enakan piara binatang Pak. Saya ketemu lagi satu seorang nenek, seorang janda yang anaknya juga udah harusnya kuliah, game adiktif, sama nggak mandi, nggak mau keluar kamar, sama dia berkata lebih parah lagi, Pak, saya punya anjing saya pelihara Pak. Kalau saya jalan-jalan, saya bisa ngajak anjing saya merasa aman. Dia nemeni saya jalan-jalan itu anjing. Dia bikin rasa aman itu anjing. Tapi anak saya, Pak, kalau ada panti asuhan, panti rehab untuk game adiktif, Pak Jarwo, tolong Pak. Itu anak saya udah kayak pelihara setan gitu, kan, gitu ya. Jadi orang tuh kalau game adiktif itu lebih parah daripada adiktif narkoba, ya. Karena dia bisa hidup bahkan seolah-olah dunia itu gamenya. Jadi sampai si Bapak Ibu yang ngajak saya makan tuh dia ketakutan karena dia anaknya berhalusinasi misalnya menjadi seorang tentara atau seorang detektif atau seorang pembunuh, dia membunuh ibunya. Jadi kalau malam-malam itu ibu bapaknya itu tidur di kamar tuh kamarnya dikunci. Takut anaknya yang game itu dobrak pintunya, buka pintunya dan bunuh orang tuanya. Karena dia udah hidup dalam dunia halusinasi. Nah, kalau sudah seperti itu memang ya itu biasanya kalau ketemu polisi diciduk karena sudah mengancam orang lain. Kalau ketemu psikiatri ya dikasih obat penenang, dikasih obat penenang lama-lama teler, letoy, ketergantungan dari obat penenang. Kalau obat penenang harusnya tempor sementara ya. Paling enggak dia tidak akan membunuh, dia tidak akan bunuh diri, paling enggak dia bisa diajak bicara, lalu ditangani seorang konselor. Lama-lama obat penenangnya itu harus diturunkan dosisnya. Jadi kalau sudah game adiktifnya saya nggak tahu separah apa ya. Tapi kalau anak saya dulu paling tidak dia masih mau sekolah walaupun nggak naik kelas. Naik kelas bersyarat. Jadi anak saya kelas 2 SD harus les nulis karena nggak mau nulis. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata. Kerjaannya makan, makan, main game sampai overweight 10 kilo, tambah les lagi, tambah berat badan naik-naik lagi, tapi paling nggak tertangani. Nah, ketika masih bisa diajak bicara, ya di sini orang tua butuh beberapa hal, ya tetap harus tegas. Kalau saya misalnya waktu jatah main game itu 2 jam, itu begitu jatahnya habis, kabel kita cabut. Ya, matiin paksa. Makanya anak sebelum 13 tahun jangan dikasih gadget, dipinjemin. Ini gadget papa mama, kamu dipinjemin. Jadi kita pinjemin 2 jam ya gitu. Karena kalau kita berikan, nih papa sayang kamu, papa beliin, nanti kita minta, berarti Anda merampok. Anda mengambil haknya anak. Maka jangan bilang ini membelikan. Ya, pinjemin. Ya, ini papa minjemin kamu gadget untuk dipakai. Nah, kalau pakainya untuk bikin PR, akses informasi, silahkan sampai PR selesai. Dan untuk main game, nonton YouTube, nonton lagu, 2 jam sehari. Tegas. Ya, nah, karena itu demi dia. Tapi kalau anak berbuat baik, ya mau belajar, beresin kamar, nah ini jangan lupa dipuji, dikasih reward, dipeluk. Bahkan waktu anak saya misalnya hari Sabtu jam 10 jamnya main, dia belum bangun, kita bangunin, Ben, ini jamnya main ya, gitu loh. Jadi waktu anak misalnya
Game itu jam 4 sampai jam 6. Begitu kita setengah 6 aja, kita udah bilang, setengah jam lagi, 15 menit lagi, dia udah mulai teriak aja. Papa jahat, mama jahat. Ya kita dibilang jahat. Padahal kan kita nggak jahat. Kita mau game itu ada aturannya sehari 2 jam misalnya. Ya. Tapi ketika hari Sabtu jamnya mereka main, dan mereka masih tidur, kita bangunin. Mereka pergi rumah teman, kita panggil untuk pulang. Dan sekarang jamnya main game. Jadi dari anak yang tadinya berpikir papa jahat, akhirnya mereka berpikir, oh berarti nggak jahat ya. Wah, jamnya main tidur dibangunin disuruh main. Jamnya main lagi di luar rumah dipanggil disuruh main. Lama-lama anak tahu, oh papa ini bukan jahat, papa ini hanya mau supaya aku itu game ada jamnya, gitu loh. Jadi ketika anak main game kayak anak saya, kita atur jam mainnya. Bahkan kalau anak saya tadi saya cerita ya, kalau tadi login dari awal, ikut dari sesi awal ya kita cerita bagaimana anak saya dari game adiktif itu malah akhirnya jadi ranking. Nanti bisa dengar rekamannya ya. Nah, kalau misalnya mau dapat yang lebih lengkap ya, karena tadi juga saya nggak panjang banget, saya ada ngajar bagaimana mengatasi game adiktif itu dalam 3 sesi ya. Oke, saya tunjukkan. Jadi masuk ke YouTube, ketik game adiktif Jarot. Ya, ini saya tunjukkan ya. Masuk ke YouTube, ketik game adiktif Jarot. Itu langkah demi langkahnya. Game adiktif Jarot Wijanarko. Masuk ke YouTube, ketik game adiktif Jarot Wijanarko, maka akan muncul ya pelajaran-pelajaran bagaimana, bukan hanya pelajaran, bagaimana saya punya anak game adiktif dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, naik kelas 1, naik kelas 2 nggak naik, akhirnya naik naik bersyarat ya. Ini yang muncul paling atas, malah kalau suami yang game adiktif gimana? Ada juga ya tipsnya. Oke, tapi yang ini sesi 3. Game adiktif tips parenting nomor 3. Berarti ini yang paling atas yang sesi 3. Yang di bawah ini yang sesi 1, mengatasi anak game adiktif dan pornografi. Jadi yang ini sesi 1, di bawahnya sesi 2, ini sesi 2 tanya jawab, yang atas ini sesi 3-nya. Jadi membahas bagaimana game adiktif dan pornografi adiktif kalau anak-anak mengalami hal itu ya. Itu saya cerita kesaksian saya bagaimana mengatasi anak-anak bebas dari anak saya bebas dari game adiktif itu langkah demi langkah ya. Dan itu lama ya, hampir 6 tahun ya. Jadi ceritanya singkat, tapi ngatasi anak game adiktif itu butuh butuh program jangka panjang, step by step-nya. Ya, silakan nanti disimak di YouTube itu, tinggal judulnya adalah game adiktif. Ya, ya ini untuk supaya direkaman juga karena yang ditulis di chat nggak bisa, yang dengan rekaman YouTube kan nggak bisa lihat ya. Jadi saya bacakan Pak Filipus Tan ya ada sekolah sekolah leadership, jurusannya prodi teologia, prodi pendidikan, sama prodi manajemen. Jadi ada 3 jurusan ya. Eh, Nanti pertanyaan lebih lanjutnya mengenai akreditasinya gimana, ya biaya, lokasi onsite-nya, silakan di WA ke 0813 8035 7427. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya berarti kita eh, selesai ya. Tapi saya kembali mengakhiri dengan cerita di pembukaan tadi bahwa saya awalnya nggak mau ngambil sekolah lanjutan ya. Bagi saya dengan nama Insinyur Jarod Wijanarko udah cukup gitu ya. Dan dengan itu pun juga pelayanan nggak ada kurangnya, bisnis nggak ada kurangnya ya. Dan saya dibujuk-bujukin, waktu itu yang bujukin bukan Pak Philip ya, saya dengan Pak Samuel Kusuma, ya, rektor dari IKB, Institut Kristen Borneo, ya, STT Balikpapan dengan nama lain juga, ya. Nah, ya suruh ngambil magister gitu ya, selalu saya jawab, setan nggak takut gelar. Jadi saya nggak mau ngambil kuliah lagi gitu ya. Sampai akhirnya ketika sekolah Holy yang saya miliki udah mencapai 40 waktu itu ya, sekarang 66. Namanya ceritanya waktu itu 40-an. Saya mulai diundang sana sini untuk seminar para guru. Yang undang ada yang gereja, tapi ketika yang undang mulai Himpaudi ya atau IGTK, Dignas, nah beberapa kota dibatalkan dengan alasan gelarnya tidak linier.
Gelarnya insinyur, nggak bisa seminar untuk para guru, di mana gurunya dapat sertifikat nanti pembicaranya tanda tangan gitu ya. Beberapa kota yang kantong Kristen bukan batal, tapi Pak ini seminarnya kan ada 7 sesi, Bapak kuliah umum aja, tapi Bapak namanya nggak ditulis di sertifikat sebagai pembicara, itu namanya nggak masuk, karena gelarnya nggak linier gitu ya, bahkan dicantumkan di silabusnya juga enggak, silabus, jadi depan sertifikat, belakang kan ada, nah apa pelajarannya ini yang ngajar ini, nama saya nggak masuk gitu ya, tapi beberapa batal, waduh itu saya sedih banget tuh, akhirnya saya ingat ajakan Pak Samuel Kusuma ya, kayaknya saya ngambil magister pendidikan, lanjut lagi sampai doktor ya. Nah, terus ketika diundang lagi, tentu mereka minta nama saya ya, dan nama saya juga termasuk dengan NIDN-nya, nomor induk dosen nasional. Nah, karena saya kuliahnya di tempatnya memang terakreditasi, ya kalau yang tidak terakreditasi gelarnya tetap resmi, bukan abal-abal palsu, tapi tidak bisa dipakai untuk urusan pemerintahan. Ya, kalau terakreditasi itu nanti daftar hadirnya itu pun di enter data yang terkonek dengan pangkalan dikti. Ya, nah begitu saya dapat NIDN, nomor induk dosen nasional, maka dengan gelar itu, kalau bicara hari ini mengenai pendidik yang kreatif dan inspiratif, maka bisa menginspirasi jangkauan yang lebih luas. Dengan gelarnya linier, saya digandeng oleh IMTF namanya. Itu sebenarnya sebuah gerakan khusus untuk Himpaudi dan IGTK. Ya, tapi kalau ikut Zoom itu yang datang sampai 4.000, 5.000 itu Zoom raksasa itu. Itu tempat onsite-nya di hotel, bupatinya datang, diknasnya datang, wali kotanya datang, kalau di kota besar di kota, kalau kabupaten ya bupatinya datang di hotel, seharian bupatinya hadir, ya, direkam, di, disiarkan dalam bentuk berita dan juga dalam bentuk channel di biasanya di latih apa eh RC, iNews ya itu ditayangkan di beberapa televisi dalam program beritanya, dan yang menarik ya dengan gelar yang linier dan terakreditasi ya pemerintah akhirnya bahkan ya kita bisa mengisi ya di acara-acara pemerintah bahkan dalam skala yang nasional. Nah ini sekaligus sebagai cerita mudah-mudahan menginspirasi bahwa untuk ngusir setan nggak butuh gelar, buka gereja nggak butuh gelar, khotbah nggak butuh gelar. Tapi begitu kita berbicara untuk urusan yang ada hubungannya dengan dunia ini, gitu ya, dengan pemerintah, anggaran pemerintah, acara-acara pemerintah, maka gelar yang terakreditasi itu penting ya. Kalau bukan untuk yang urusan pemerintah nggak apa-apa ya, kayak misalnya GPDI itu kan banyak sekolah kitab yang tidak terakreditasi ya, buka gereja bisa ngusir setan, bakar jimat, khotbah, orang sakit doakan ya sembuh ya, jemaatnya berkembang, itu tidak butuh gelar. Tapi kalau untuk urusan-urusan lain misalnya hamba Tuhan, pendeta, tapi juga mau jadi guru agama di sekolah. Nah, begitu ada gelarnya, bisa diajukan, malah dapat tunjangan gitu loh ya. Jadi gelar itu juga diperlukan untuk urusan-urusan dunia. Oh, ya, mungkin itu saja yang saya tambahkan ya, untuk kita bisa memperlengkapi diri ya, menambah kapasitas dengan ilmunya. Nah, untuk urusan-urusan tertentu administrasi juga dibutuhkan gelarnya ya. Oke, itu aja dari saya ya. Terima kasih, selamat malam. Makasih Pak Philip untuk kesempatan berbagi. Kita selesai ya. Selanjutnya yang tertarik dengan program yang ditawarkan Pak Philip, sekali lagi silakan menghubungi nomor Pak Philip 0813 8035 7427 ya. Tuhan memberkati.